Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Akase. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang geopolitik. Istilah dari geopolitik ini berasal dari kata geo, juga politik. Geo ini artinya adalah bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politeia. Poli ini ialah sebagai kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan juga teia artinya urusan. Jadi, pengertian geopolitik adalah ilmu atau studi mengenai penyelenggaraan negara yang tiap-tiap kebijakannya itu dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau daerah pada suatu bangsa. Sehingga bisa disimpulkan kalau geopolitik ini merupakan sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan serta juga strategi-strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografis. Geopolitik ini dapat disebut juga dengan sebutan wawasan Nusantara. Pengertian geopolitik menurut Friedrich Ratzel. Beliau adalah seorang penggagas geopolitik. Menurutnya, geopolitik ialah sebagai ilmu bumi politik, political geography, meletak dasar-dasar superstruktur geopolitik, bahwa kekuatan suatu negara itu harus mampu untuk mewadahi pertumbuhannya. Maksudnya, semakin luas ruang potensi geografi yang ditempati oleh sekelompok politik atau kekuatan, makin memungkinkan kelompok politik tersebut untuk tumbuh. Negara ialah sebagai suatu organisme yang memerlukan ruang hidup, mengenal proses lahir, hidup, serta juga mati. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini mempunyai fungsi ialah sebagai pedoman, motivasi, serta dorongan, serta juga rambu-rambu peraturan di dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, serta juga perbuatan bagi penyelenggaraan negara pada tingkat pusat serta juga daerah, ataupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakatan, berbangsa, dan juga bernegara. Latar belakang wawasan Nusantara atau geopolitik diantaranya yang pertama yaitu falsafah Pancasila. Nilai-nilai pada Pancasila ini mempunyai dasar pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai itu ialah penyerapan hak asasi manusia atau disebut dengan HAM, seperti ialah memberi kesempatan untuk beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selanjutnya sebagai kepentingan umum daripada kelompok serta juga individu. Selanjutnya pengambilan keputusan dengan berdasarkan konsensus atau serta konsultasi. Aspek kewilayahan Nusantara, pengaruh geografi merupakan fenomena yang dapat diperhitungkan dikarenakan Indonesia memiliki kekayaan suku bangsa serta juga sumber daya alam. Aspek sosial budaya Indonesia memiliki ratusan suku bangsa serta juga tentu memiliki banyak adat istiadat bangsa, kepercayaan serta juga agama yang berbeda-beda. Sehingga kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik. Aspek kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI merupakan persepsi nasional Indonesia diwarnai oleh adanya pengalaman sejarah yang tidak ingin terulang lagi, yakni perpecahan di negara Indonesia.
kedudukan dan paradigma wawasan Nusantara. Adapun itu, kedudukan dan paradigma dari geopolitik ini ialah wawasan Nusantara atau geopolitik yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat untuk mewujudkan serta juga mencapai suatu tujuan nasional. Spesifikasi dari wawasan Nusantara dalam paradigma nasional, diantaranya Pancasila ialah sebagai falsafah, ideologi bangsa, serta juga dasar-dasar negara, berkedudukan sebagai landasan ide. Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai landasan konstitusi negara yang berkedudukan ialah sebagai landasan ide. Wawasan nasional ialah sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Ketahanan nasional ialah sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. GBHN ialah sebagai politik dan strategi nasional yang berkedudukan ialah sebagai landasan operasional. Tujuan geopolitik. Adapun tujuan dari geopolitik ini yaitu tujuan yang pertama yaitu tujuan nasional. Ini dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa tujuan dari kemerdekaan Indonesia adalah untuk dapat melindungi segenap bangsa Indonesia serta juga seluruh tumpah darah Indonesia dan juga untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta juga berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia yang dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, serta juga keadilan sosial. Tujuan yang selanjutnya yaitu tujuan yang kedua adalah untuk membawa kesatuan ke dalam semua aspek dari kedua kehidupan alam, serta juga sosial. Bisa disimpulkan bahwa tujuan diraih bangsa Indonesia ialah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta juga kepentingan daerah untuk dapat mengatur serta juga membina kesejahteraan, perdamaian dan juga bangsawan serta martabat manusia di seluruh dunia. Sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan materi dari saya tentang geopolitik. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.